Kita mulai ya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wa bi nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah sekalian milikkan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah perputaran waktu Allah ciptakan siang dan malam, kekayaan dan kemiskinan, kesehatan dan penyakit, dan berbagai macam pasangan-pasangan tersebut dalam peristiwa kehidupan kita untuk melihat siapa di antara kita yang amalnya paling baik. Dan mudah-mudahan ketika kita menyadari hal tersebut, saya mengajak dan mengingatkan diri pribadi untuk berusaha menjadi hamba yang mudah bersyukur. Seperti yang sudah pernah kita kaji sebelumnya, salah satu indikator, salah satu tanda-tanda kita ini mudah bersyukur atau tidak adalah, salah satu indikatornya adalah dari tahadus binikmah. Apakah dari setiap muhadasah kita, percakapan-percakapan kita, dialog-dialog yang keluar dari lisan kita banyak membicarakan nikmat atau keluhan. Nah, itu saja salah satu ukuran yang mudah. Ketika kita sampai di rumah, pulang karena macet perjalanan dan sebagainya. Ketika macet, apakah banyak keluhan-keluhan yang keluar dari lisan kita? Ketika sampai di rumah, mungkin ada ujian anak nakal, ini rumah berantakan dan sebagainya. Apakah banyak keluhan atau nikmat? Nah, jamaah sekalian, saya mengajak diri pribadi mengingatkan agar lisan kita perhatikan, karena itu salah satu tanda cerminan daripada hati kita. Sehingga dengan cara seperti itu, mudah-mudahan ketika kita mudah merasakan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan cara seperti itu Allah akan tambahkan, la in syakartum la azidanakum. Semua cara dari berbagai macam teori dalam Quran, tentu saja kita tidak bisa melakukan amalnya kecuali semua cara itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat ini kita terus praktekkan, dan mudah-mudahan tentu saja karena kenikmatan itu pula kita panjatkan salam dan salawat kepada beliau, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita pengikutnya setia sampai akhir zaman. Jamaah sekalian, pembahasan kita adalah terkait dengan audit kecerdasan amal. Saya ingin memulai sebuah cerita yang mungkin jamaah sekalian sudah pernah mendengar dalam sirah nabawiyah itu. Ketika perang Uhud, ada seseorang yang ini beliau dari Madinah yang bernama Kusman. Ya, Kusman. Kusman ini salah satu kabilah yang dari Madinah itu. Ketika dalam perang Uhud itu, beliau itu perangnya itu luar biasa. Ya, pokoknya udah berapa banyaklah musuh yang habis di tangan beliau. Nah, ketika seperti diketahui jamaah sekalian, dalam perang Uhud ini kan perang yang Allah tuh benar-benar uji. Karena waktu itu pasukan muslim itu dipukul mundur. Pasukannya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Waktu itu kan Khalid belum masuk Islam. Nah, Kusman ini didapati syahid. Ya, didapati syahid dengan banyak anak panah di tubuhnya, luka-luka di tubuhnya, kemudian ada pedang yang menancap di badannya. Semua kagum, dan kemudian semua sahabat mengatakan bahwa Kusman ini syahid. Ya, salah satu pahlawan Uhud yang kemudian syahid. Tapi kemudian ada hal yang mengagetkan jamaah sekalian, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaannya mengatakan bahwa Kusman itu adalah ahlun nar, ahli neraka. Nah, ini gimana nih gitu kan, semua pada kaget nih, kenapa kok kemudian Kusman yang gagah berani banyak membunuh musuh di perang Uhud tersebut, tapi ketika dalam kondisi beliau mati, semua menganggap dan meyakini ini adalah syahid,
dan tempatnya itu luar biasa, mereka yang mati syahid di samping Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Utsman itu adalah ahli neraka. Ternyata bagaimana? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaannya menerangkan bahwa Utsman itu berperang tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Utsman berperang tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Utsman ini berperang hanya ingin membela izzah kemuliaan daripada kabilahnya. Dan itu ternyata pernah dia ikrarkan sebelum perang Uhud, bahwa saya berperang bukan untuk Islam. Saya berperang untuk menjaga kewibawaan, prestis daripada kabilah saya. Nah, ketika perang dan sebagainya, karena niatnya seperti itu jamaah sekalian, apa yang terjadi ketika begitu banyak luka-luka di tubuhnya, dia tidak bisa menahan rasa sakit tersebut. Jadi mati juga belum, hidup juga udah kesusahan banget, udah kesakitan banget. Dan ternyata dalam kondisi seperti itu, nah ini kan bicaranya akhirnya kondisi hati beliau nih. Ya, kondisi hati beliau, karena memang niatnya tidak untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja menjadi kondisinya berbeda. Karena kondisinya udah sekarat tapi nggak mati-mati, ya naudzubillah. Apa yang terjadi karena nggak tahan, kemudian tersirat dalam lintasan yang Utsman, udahlah bunuh diri aja. Jadi dalam sejarah disebutkan Utsman mengambil sebilah pedang karena udah nggak tahan, ya mas sekalian. Kemudian dia jatuhkan pedangnya di badannya itu ke pedang, sehingga nancep tuh pedang ke tubuhnya. Nah, rupanya dengan kemuliaan Rasul menceritakan seperti itulah kematian daripada Utsman. Nah, artinya apa jamaah sekalian? Ketika kita salah di dalam berniat, tentu saja kan Allah Maha tahu ya. Kita salah dalam berniat, maka proses perjalanan kehidupan kita di dunia pun menjadi berbeda. Dan hasil di akhiratnya pun menjadi berbeda. Nah, maka saya mengingatkan diri sendiri dan juga mengajak jamaah sekalian, penting untuk selalu melakukan audit, ya, melakukan audit terhadap amal-amal kita. Nah, cerita ini kemudian saya coba sambung ke hadis berikut. Ini terkait dengan 3 kisah orang yang pertama dihadapkan dalam pengadilan yang kemudian masuk ke dalam, naudzubillah, masuk ke dalam neraka. Jadi jamaah sekalian, jadi di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi. Jadi yang awal-awal diadili, dihadapkan ke Allah di yaumil qiyamah adalah alaihi rajulun, mereka adalah orang yang istushhida, mati syahid. Jadi orang yang mati syahid ini dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa utiya bihi fa arafahu. Ya, fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu. Jadi diberikan, diperlihatkan kepadanya itu nikmat-nikmat terhadap amal tersebut. Fa arafaha. Orang itu kemudian mengenali, ingat gitu. Ingat, oh iya ya, ada kayak gini gitu. Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, ya, dikatakan kepada orang tersebut, fama amilta fiha, kenikmatan tersebut, amal-amal yang diperlihatkan itu dipakai untuk apa? Orang itu menjawab, ya jamaah sekalian, orang itu kemudian menjawab, qala qataltu fika, aku terbunuh di jalanmu ya Allah. Ya, aku terbunuh di jalanmu, hatta ustishhidtu, sampai kemudian aku berperang di jalanmu, kemudian sampai aku syahid, sampai aku syahid. Ini menurut pengakuan orang yang mati syahid tadi. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa kata Allah? Ini yang mengejutkan. Ini kan kita naudzubillah ya, nggak mau nih ini sampai terjadi pada diri kita, ya naudzubillah tsumma naudzubillah. Allah mengatakan kadzabta, kamu berdusta.
Naudzubillah ya, ini mudah-mudahan bisa jadi renungan bahwa pentingnya kita banyak beristighfar setiap hari, kemudian melakukan kalibrasi, introspeksi setiap amalan kita setiap hari. Nanti kita akan bahas, karena kita nggak mau ketika kita menceritakan ini dan itu kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, kemudian Allah mengatakan kadzabta, kamu berdusta. Apa kata Allah? Walakinnaka, melainkan kamu itu qatalta li'an, kamu itu berperang, ya, kamu berperang itu karena ingin disebut li'an yuqal jari'un. Karena kamu itu berperang ingin disebut sebagai orang yang pemberani. Nah, ini subhanallah ya jamaah sekalian. Ya, Allah Maha tahu kondisi hati kita kan. Kamu itu ingin berperang seperti itu gagah berani karena ingin dilihat orang dan kemudian ingin mendapatkan julukan seseorang itu pemberani. Faqad qila, dan kamu sudah dapat sebutan itu. Ya, kamu sudah dapat sebutan itu. Artinya apa yang diniatkan udah dapat jamaah sekalian. Karena apa yang diniatkan sudah dapat, maka ya dia benar-benar nggak dapat apa-apa di akhirat. Kan niatnya tidak untuk akhirat, tidak untuk Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Karena niatnya hanya untuk itu saja, maka ya udah faqad qila, kamu sungguh sudah mendapatkan itu. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Orang itu kemudian diperintahkanlah malaikat kemudian menyeret orang itu sampai di atas terus sungkur di di mukanya hatta ulqiya finnar, kemudian dilemparkan ke dalam naudzubillah ke dalam nar, dilemparkan ke dalam neraka. Ini yang pertama. Nih bayangin jamaah sekalian, nggak main-main nih. Ini orang yang berperang, ngakunya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan oleh Allah kepada orang itu kadzabta, kamu berdusta. Ini berperang nih, nggak main-main ya. Kita belum sampai kepada berperang dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah warajulun, orang yang ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Orang yang mempelajari ilmu kemudian mengajarkannya, dan kemudian orang itu juga mempelajari atau membaca Quran. Nah, jemaah sekalian, sama mekanisme pengadilannya. Wa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Orang tersebut diperlihatkan, orang tersebut mengenali nikmat tersebut. Kemudian ditanya, fama alimta fiha. Bahkan digunakan untuk apa? Ya, nikmat-nikmat itu, amal yang sudah diperlihatkan itu digunakan untuk apa? Orang tersebut mengatakan ta'allamtul ilma. Aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya, kemudian juga wa qara'tu fikal Qur'an. Aku juga membaca Quran, itu adalah karena engkau. Menurut pengakuan orang tersebut. Allah yang Maha Tahu kemudian mengatakan hal yang serupa, jamaah sekalian, kadzabta, kamu berdusta. Ya, naudzubillah ya jamaah sekalian, kamu berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal, kamu begitu ya ngajarin belajar ilmu kemudian mengajarkannya itu karena ingin disebut sebagai alim, orang yang banyak ilmunya, orang yang cerdas, orang yang ilmunya segudang. Kemudian wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari. Kamu baca Quran, kamu menghafalkan Quran karena ingin disebut qari. Faqad qila, dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan di dunia itu. Nah, jemaah sekalian makan Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti kita bahas karena nanti syaitan laknatullah masuk juga dari sini.
Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Sama ya. Jadi diseret dia dan dilemparkan ke naudzubillah neraka. Yang ketiga, warajulun, seorang pria yang wassa'allahu alaihi, yang diluaskan, maksudnya diluaskan rezekinya, wa atahu min asnafil mal kulli, dan kemudian dia mendapatkan berbagai macam harta, ya dikasih berbagai macam harta. Kemudian sama fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, diperlihatkan semuanya itu, kemudian ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, fama alimta fiha, amal itu digunakan untuk apa, nikmat itu digunakan untuk apa? Kemudian orang itu menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbul an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Aku tidak meninggalkan sedikit pun berinfak, bersedekah terhadap karunia-karunia itu di jalanmu, terhadap sesuatu yang kau cintai, aku tidak meninggalkan sedikit pun, kata orang tersebut. Apa kata Allah? Jamaah sekalian, kadzabta, kamu berdusta. Walakinnaka, kamu tuh begitu karena fa'alta liyuqal huwa jawadun. Apa jawadun? Dermawan. Orang yang ya dermawan ya, mudah ngasih sedekah dan sebagainya. Dia ingin dipuji, dapat sebutan seperti itu dari orang-orang. Nah, jamaah sekalian, dan sama lafaznya faqad qila, kamu udah dapetin itu. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi tsumma ulqiya finnar. Nah, jamaah sekalian, orang itu pun kemudian diseret ke neraka. Ini 3 orang yang merupakan gambaran sebagai renungan kita bahwa ketika dihadapkan nanti, diputar, Allah bertanya, kemudian kita menjawab sebagai bentuk layaknya persidangan, gambaran persidangan di dunia, tapi tentu saja di sana jauh berbeda. Kita tidak ingin apa yang kita sebut ini dan itu, kalau kita ke atasan kita, kepada manusia, kita bisa ngomong macam-macam. Karena manusia tidak bisa benar-benar menerawang isi hati seseorang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat tahu kondisi hati seseorang seperti apa. Kita tentu saja tidak ingin kemudian mendapatkan respon dari Allah Subhanahu wa taala sedikit-sedikit kadzabta, sedikit-sedikit kadzabta. Kita akan naudzubillah mendapatkan kesulitan-kesulitan nanti di akhirat kelak. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi perenungan kita. Terus gimana dong posisi-posisi hati sebagai sebuah indikator agar kita bisa melakukan kalibrasi terhadap kalau bahasa saya tadi itu audit, tapi yang mengaudit ya kita sendirilah. Ya mengaudit kita sendiri. Khawatirnya kalau yang ini kalau sudah di akhirat kan yang mengaudit kan Allah Subhanahu wa taala udah telat. Ya, kalau yang mengaudit Allah Subhanahu wa taala udah telat. Tapi kalau layaknya begini, kalau jamaah sekalian, kalau di kantor kan suka ada perusahaan-perusahaan yang sertifikasi ISO. Ya, suka ada kan sertifikasi ISO. Sebelum ada sertifikasi oleh badan sertifikasi, maka kita biasanya bersama dengan konsultan membentuk tim internal audit sebelum menghadapi audit yang sebenarnya dari badan sertifikasi yang akan mengatakan bahwa perusahaan tempat kita bekerja atau perusahaan jamaah sekalian ini lulus tidak mendapatkan sertifikasi tersebut. Nah, kira-kira perumpamaannya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, sebelum diaudit, karena kalau nanti diauditnya di akhirat ini kan bicaranya lulus atau tidak lulus. Masuknya adalah surga, naudzubillah neraka, kan seperti itu kondisinya. Udah telat. Kalau udah di badan sertifikasi kan udah bayar, udah ngeluarin dana dan lain sebagainya, udah ngeluarin dana tapi nggak lulus, terbuang tuh. Sama nanti sudah diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Naudzubillah, ini bicara lulus nggak lulus, bicaranya surga atau neraka. Tapi kalau kita di dunia sering-sering melakukan audit sebagai sebuah persiapan. Audit, oh iya ada temuan ini, kalau temuannya major berarti ini bahaya nih, tapi kalau temuannya minor sedikit atau yang cuma observasi bisa kita improve, kita bisa perbaiki. Nah, habit seperti ini saya mengingatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian agar kita bisa munculkan.
Ya, anjuran habitnya gimana? Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengingatkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwarikum. Sungguhnya Allah tidak memperhatikan rupa dan harta kalian. Kenapa? Rupa, harta itu sarana tuh. Sarana untuk, jadi jamaah sekalian dibedakan ya antara proses dengan hasil. Antara proses dengan hasil. Untuk mencapai hasil ini maka ada proses. Untuk melakukan proses biasanya kita butuh berbagai macam sarana. Makanya masih ingat dulu Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu kan mengatakan bahwa terkait dengan dunia, fa innad dunya mazra'atal akhirah. Dunia itu adalah ladang. Ya, ladang atau sarana untuk mencapai akhirat. Dalam pembahasan sebelumnya juga kita pernah bahas bahwa jangan terjebak dengan kata-kata, harus ada dalam kehidupan ini harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Saya paling tidak setuju dengan ungkapan atau kalimat ini jamaah sekalian. Kenapa? Karena prinsipnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan, manusia dan jin ini diciptakan itu murni pure 100% itu ibadah. Ya, 100% ibadah. Nggak ada cerita selain nggak ibadah. Ya, apapun, berarti artinya apa? Setiap tarikan dan hembusan nafas kita, apapun yang kita lakukan, dari pagi bangun tidur lagi, pagi lagi dan sebagainya, 100%, 1 kali 24 jam kali 7 kali 31 hari kali 300 sekian hari selama setahun dan sampai akhir hayat kita, 100% harusnya itu ibadah. Karena proses penciptaan Allah buat kita ini, ciptakan kita ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk ibadah. Lalu bagaimana ketika ada ungkapan katanya harus seimbang antara dunia dan akhirat? Akhirnya orang-orang sekuler akan menganggap bahwa oh ya ini dunia ya, ini dunia, ini urusan dunia nih, jangan bawa urusan akhirat dulu, ini urusan akhirat nanti. Akhirnya apa? Urusan akhirat hanya di masjid saja. Kita lagi taklim gini, ini urusan akhirat nih. Buka Quran, ini urusan akhirat. Giliran kita kerja di kantor menjemput rezeki Allah, itu dianggap urusan dunia. Ini kan bahaya. Kalau ada pemisahan harus seimbang urusan dunia dan akhirat. Coba jamaah sekalian hitung, nggak mungkin bisa 24 jam kalau mau nanti disetting bahwa urusan akhirat itu hanya buka Quran. Hitung. Dalam 24 jam berapa lama sih kita buka Quran? Nggak usah hitungan pertanyaannya, nggak usah hitungan berapa jam deh, berapa menit. Terus sholat, yang wajib 5, dengan yang sunnah, coba silahkan dihitung. Mau berapa jam? Banyakan mana dengan waktu yang kita gunakan untuk kerja di kantor? Yang jelas sudah 8 jam. Aturan minimalnya, ntar kali dalam seminggu, dalam sebulan aturan di Snaker sekian jam. Belum lagi nanti kalau ada lembur, berapa jam? Bayangin kalau urusan pekerjaan kita di kantor itu hanya dianggap urusan dunia yang bukan urusan akhirat. Betapa ruginya jamaah sekalian. Indikasinya adalah dunia dan akhirat itu tergantung daripada hati kita. Jadi mulai sekarang, ya, saya mengingatkan terus diri saya dan juga jamaah sekalian, nggak ada tuh pemisahan antara dunia dan akhirat. Semua kita itu untuk orientasinya akhirat. Sarana untuk akhirat adalah dunia. Jadi dunia ini sarana nih, sarana untuk kehidupan akhirat kita. Jadi jangan ada pemisahan-pemisahan antara dunia, akhirat, ini ibadah dan sebagainya. Jadi Bapak bekerja di kantor, tolong pastikan setting di kepala kita, di dalam mental, di hati kita, ini ibadah nih, ini ibadah. Minimal diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Habis itu kita bekerja di kantor hari ini, apa yang bisa saya setting, kontribusikan untuk mimpi akhirat saya? Rancang bangun desain akhirat saya apa ketika kita bekerja? Oh iya, Bapak jamaah sekalian yang punya bawahan misalnya. Nah, dia udah jadi bawahan saya 2 tahun.
gitu. Waktu awal nggak sholat, misal ketika jadi bawahan saya, dia harus sholat nih. 1 bulan jadi bawahan saya target dia harus sudah sholat gitu. Dia udah mulai sholat, ketika kenal saya dia baca Qur'annya belum lancar. Wah, saya target 6 bulan jadi bawahan saya, dia harus baca Qur'annya lancar. Di pekerjaan nggak boleh ada korupsi, nggak boleh ada manipulasi apa-apa dan macam-macam. Bukankah itu semuanya untuk akhirat, jamaah sekalian? Iya kan? Itu semuanya untuk akhirat. Ketika kita di otak kita selalu seperti itu, maka tidak ada dalam proses kehidupan kita yang ada pemisahan ini dunia, ini akhirat. Nggak ada. Dunia ini adalah ladang untuk kehidupan akhirat kita. Ya, jadi begitu juga ketika di sini disebutkan Allah itu tidak memperhatikan rupa dan harta kalian. Nggak dilihat itu. Karena yang dilihat nanti hasil akhirnya akhirat kita seperti apa. Tapi kita butuh harta itu. Kita itu butuh harta itu. Soal rupa ketika yang dilihat jasad, kita juga butuh. Jamaah sekalian. Kenapa? Kalau kita nggak sehat, enak nggak ibadah? Nggak enak. Kita nggak sehat, enak nggak kerja? Nggak enak. Nah, jadi seperti itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi yang dilihat adalah ini. Ya, hati dan amal. Imam Al-Qurtubi ini biar jadi apa namanya acuan ya. Hakikatur riya. Jadi hakikat daripada riya itu adalah talabu ma fid dunya bil ibadah. Hakikat riya itu adalah dia mencari yang ada di dunia ini dengan kedoknya ibadah. Nah, ini hati-hati. Indikatornya apa? Asalnya adalah wa asluhu talabul manzilati fi qulubin nas. Dia hanya dan diawali dan itu menjadi posisi utama untuk mendapatkan posisi tempat di hati manusia. Ini indikatornya. Ya, indikator. Nah, terus kemudian mungkin ada pertanyaan bedanya riya dengan ujub. Ya. Kalau riya gampangnya gini. Kalau riya itu terlepas besar dan kecilnya. Ya, jamaah, terlepas besar dan kecilnya. Kalau riya itu menandingi Allah, ya, menandingi Allah itu dengan menandingi Allah itu dengan sesuatu yang dengan hawa nafsunya. Tapi kalau kemudian ini bicaranya ujub, itu menandingi Allah itu dengan manusia. Ya, misalnya gini, kondisinya, ada contohnya misalnya ketika Korun ditanya, dapat harta yang sebanyak itu dari mana? Utituhu ala ilmin indi. Itu. Aku dapat itu karena ilmu yang ada pada diriku. Nah, itu kan berarti dengan hawa nafsunya. Ada yang kemudian itu karena ingin mendapatkan posisi di hati manusia. Tapi kalau udah seperti ini harus hati-hati ya jamaah sekalian. Karena begini, ini kan skenario setan anatullah ini harus hati-hati. Ya, harus hati-hatinya begini, misal sholat rajin di soft terdepan, kemudian niatnya karena supaya dilihat oleh calon mertua gitu. Nah, ini hati-hati nih ya, seperti itu, ini riya nih ya kan. Nah, kemudian juga harus hati-hati setan laknatullah masuk, karena saya tidak mau dilihat atau dianggap riya, saya nggak mau sholat di soft terdepan deh. Nah, ini kan jadi salah lagi. Paham ya jamaah sekalian ya? Ini bisa salah lagi nih. Ya kan, karena setan jadinya malah kemudian setan laknatullah di hati kita itu malah kemudian membuat seseorang tidak mau melakukan keutamaan di dalam amal. Sekarang gini, ada kondisi-kondisi fitrah manusia yang itu ditoleransi kok.
Contoh, siapa sih yang tidak senang dipuji? Ada nggak yang tidak senang dipuji di sini? Nggak ada kan? Semuanya senang dipuji kan? Terus boleh nggak merasa senang ketika dipuji? Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh, bukan nggak boleh gitu. Istri memuji kita, suamiku ganteng kali ya gitu. Seneng nggak? Ya seneng, boleh, perasaan itu boleh. Ya, sama dengan ketika kita mendapatkan pujian dan lain sebagainya supaya tidak ada efek negatif. Jawabannya apa? Masya Allah, tabarakallah, hada min fadli Robbi. Kan Nabi Sulaiman jawabannya begitu. Ini karena karunia dari Tuhanku. Wah, Bapak hebat ya. Kemarin gini-gini ini. Masya Allah, tabarakallah. Hada min fadli Rabbi. Ini karunia dari Allah. La haula wa la quwata illa billah. Yang pertama kali disebut adalah kenikmatan Allah yang diterima. Karena kehebatan ini, panggung ini, pujian ini dan sebagainya dikembalikan kepada Allah. Jadi senangnya kita, Pak, ya senangnya kita itu karena apa? Karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jangan kemudian udah dipuji, oh Bapak hebat ya, oh ya memang saya dari lahir udah hebat. Kalau kayak gitu udah repot tuh. Oh Bapak keren, oh iya saya 7 turunan memang keren gitu. Nggak ada nama Allahnya di situ. Ini yang harus hati-hati. Ya kemarin di materi ini saya sebutkan di Masjid Ittihad, kan waktu itu pas ada yang lomba silat ya, juara kan gitu. Saya katakan bukan kemudian begitu ada pertandingan silat kemudian jangan juara ya, nanti ria gitu kan, nggak bisa begitu. Bisa dipahami ya jemaah sekalian ya gitu. Jadi ini bicaranya nih hati nih. Ya, bicaranya hati, sama-sama tampil seperti itu ketika hatinya berbeda, posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi berbeda. Gitu. Ini yang harus hati-hati karena kemudian gara-gara urusan ria, setan anatul jadi masuk lagi, membuat seseorang itu tidak lagi melakukan amalan-amalan yang utama. Makanya kan Allahumma inna na'udzubika min anusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kan diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW doa seperti itu. Ya Allah, aku berlindung dari segala sesuatu yang aku ketahui maupun yang aku tidak ketahui. Nah, ini maksudnya hal-hal yang kondisi terkait dengan hal tersebut. Nah, saya tidak ingin membahas riya terlalu dalam. Ini hanya contoh saja karena kita introspeksinya adalah terkait dengan audit kecerdasan amal. Nah, kemudian ini 3 perkara salasun muhlikatun. Ada 3 yang perkara yang itu bisa membinasakan diri kita. Yang pertama adalah hawan muttabaun. Adalah hawa nafsu yang diikutin terus. Ini harus hati-hati. Ya, karena apa? Inna nafsal la'ammaratum bisu. Ya, bahwa nafsu itu selalu mengarah kepada kepada keburukan, illa ma rahimar rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Tuhanku. Kemudian wasyuhun muta'un. Ini kebakhilan, kikir yang selalu ditaati. Kemudian wa ijabul mar'i binafsih. Kemudian ujub, kebanggaan, ya kebanggaan seseorang terhadap dirinya, ya kebanggaan seseorang terhadap dirinya. Nah, jadi jamaah sekalian, ketika bicara ujub, nah ini bicara adalah soal kebanggaan, bagaimana sih ngelawan hawa nafsu kita. Bicara ria itu terkait dengan orang lain. Nah, ini indikator mudahnya saja, indikator mudahnya. Baik, ini bingkai amalan hati. Kemudian gimana auditnya? Ini quote dari Umar bin Khattab terkait dengan hisab. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian itu sebelum kalian dihisab. Jadi kalau tadi di pekerjaan kan sebelum menghadapi audit dari badan sertifikasi, kita yang sering-sering dulu, karena kalau enggak nanti bayar mahal badan sertifikasi malah kemudian terbuang sia-sia. Jadi sebelum kita diadili, jamaah sekalian di akhirat, saya pribadi mengingatkan
Kemudian mengajak kepada jamaah sekalian, sering-sering yuk, kalau perlu sebelum tidur, bapak dengan istrinya, ayo mah, Mi, hari ini apa nih yang sudah kita lakukan, amal yang mudah-mudahan bisa diterima Allah. Oh ya, pagi-pagi udah ini. Usahakan istri kita juga memberanikan diri nanya gitu, Abi, bapak tadi di kantor gimana gitu, anak buah gimana, sudah terwarnai belum, si ini yang tadinya si ini belum bisa baca Quran sekarang sudah bisa baca Quran belum, aman nggak, ada korupsi nggak, dan seterusnya. Ingat, ada CCTV-nya Allah, bukan sekadar CCTV perusahaan. Nah, percakapan seperti ini jamaah sekalian sangat dibutuhkan. Nah, saya mengajak usahakan percakapan seperti inilah yang memenuhi lisan kita 1 kali 24 jam kali 7 kali 30 hari dan seterusnya. Kemudian watazayyanu lil ardil akbar, berhiaslah diri kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar. Maksudnya berhias itu jadi habit, jadi kebiasaan saja, nggak usah dipikir lagi. Seseorang kalau udah jadi kebiasaan, Pak, kalau udah jadi kebiasaan itu udah otomatis. Sama dengan kalau lapar kita cari makan, kalau minum, kalau haus minum, kalau merasa gerah gitu, kalau keringetan udah refleks tuh. Tangannya begini-begini, ambil buku, nyalain kipas, nyalain AC dan sebagainya. Nah, itu yang disebut gerakan subconscious, gerakan alam bawah sadar. Nah, bisakah kita watazayyanu lil ardil akbar, ini menjadi habit, menjadi gerakan bawah sadar kita, nggak usah dipikirin lagi, nggak usah diingetin lagi. Kalau ada kayak gitu, oh iya, sebelum tidur udah refleks aja, tiba-tiba teringat tadi pagi begini, oh astagfirullah tadi di kantor marahin orang, oh astagfirullah tadi begini, udah beristighfar. Nah, dengan cara seperti itu jamaah sekalian, bagian daripada hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kemudian kita menghiasi hal tersebut, jadi menjadikan itu sebagai sebuah habit. Nah, ini kan para pakar psikologi terkait dengan habit ini. Jadi gini, seseorang itu akan masuk kegiatan yang baru dilakukan, itu akan masuk ke alam bawah sadar kita ketika dilakukan setiap hari secara rutin dan intensif, minimal 25 hari, bagusnya sampai 30 hari. 25 sampai 30 hari. Maka setelah itu dia akan menjadi gerakan-gerakan spontan. Makanya kan sebenarnya salah satu kegunaan di bulan suci Ramadan itu adalah sebagai bulan tarbiyah, mengedukasi dan melakukan pembinaan terhadap kita, karena rata-rata bulan Ramadan itu kan paling sedikit 29 hari sampai 30. Nah, para pakar psikologi kalau ingin melakukan perubahan baru itu minimal pekerjaan itu 25 hari Pak, minimal. Nah, bulan Ramadan 30 hari. Contoh, ya kan, yang susah yang contoh mendidik kita untuk bisa bangun sholat tahajud. Dengan cara apa? Di bulan Ramadan ada kewajiban untuk sahur. Biasanya sahur jam berapa? 1 jam atau 1,5 jam sebelum subuh. Ya kan? Kan Bapak jamaah sekalian tahu ketika setelah Ramadan masuk ke Syawal, ada kebiasaan yang kita kemudian bangun setelah masuk Syawal. Apa? Kita terbiasa bangun sebelum subuh. Pada saat Syawal itu akibat dari kebiasaan di Ramadan. Cuman masalahnya niat di Ramadannya kurang pas. Ketika bangun misalnya subuh, sebutlah subuh 4:30, kita terbangun nih jam 4 atau 2:30, terbangun atau dibangunin ketika udah akhir-akhir, biasanya tuh sudah makin terbiasa. Cuman masalahnya niat kita kurang pas. Harusnya niat kita ketika bangun 3:30 atau bangun jam 3, dominan yang ada di kepala kita itu adalah sholat tahajud, bukan sahur saja. Ketika sahur saja, apa yang terjadi setelah Ramadan? Sahurnya kan udah nggak ada setiap hari, karena niatnya adalah hanya sahur saja, maka tahajudnya nggak ada. Apa yang terjadi?
tubuh ini Pak sudah mendapatkan kebiasaan dan itu sudah masuk ke alam bawah sadar kita bangun 3:30. Dan itu sudah terbiasa. Ketika di syawal kebangun 3:30, pikiran rasional kita melakukan analisa. 3:30, ngapain ya? Kan nggak sahur gitu. Subuh masih 1 jam lagi, tidur lagi Itu yang terjadi. Karena kebiasaan yang diinstal di dalam alam bawah sadar kita itu bukan tahajud, tapi sahurnya. Bisa dipahami ya Pak ya. Nah ini yang harus hati-hati, karena kita terus berusaha untuk menterapi diri kita. Baik. Wa innama yakhifful hisab yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Nah, orang yang punya habit melakukan hisab, jamaah sekalian, itu akan dipermudah nanti hisabnya di akhirat nanti. Ya, akan dipermudah nanti hisabnya di akhirat. Ya, Masya Allah ya. Kita kerjain aja lah. Ya, sama-sama kita kerjain. Nah, salah satu nasihat quote juga dari Maimun bin Mahran rahimahullah, ini penasehat spiritualnya di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu mengatakan la yakunul abdu taqiyan. Tidaklah seorang hamba itu menjadi bertakwa hatta yakuna li nafsihi, sampai dia melakukan muhasabah. Tapi ada persyaratannya lagi terkait dengan muhasabah ini, perhitungan ini. Apa? Muhasabah yang asyaddu muhasabatan minasyariki asyarihi lisyarikihi. Melakukan muhasabah atas dirinya itu yang keras banget tuh. Detil banget jamaah sekalian ya, detil banget. Lebih keras dari seseorang yang punya ini, kita punya teman kerja, tapi teman kerjanya pelit bener, apa-apa dihitung. Nah, kira-kira gitu. Nah, kita melakukan audit di internal kita harus sedetil mungkin jamaah sekalian. Harus sedetil mungkin. Ketika kita sudah lakukan seperti itu, mudah-mudahan nanti di akhirat ya khiful hisabu yaumal qiyamah. Hisab kita di akhirat mudah-mudahan itu ringan. Kenapa? Karena kita udah keras banget melakukan hisab, sudah melakukan keras audit terhadap amal kita tuh udah keras banget. Akhirnya apa? Kita akan banyak menemukan kekurangan kita, Pak. Kita akan banyak menemukan kesalahan kita sendiri. Seseorang yang jarang melakukan hisab, yang akan banyak dilihat adalah kesalahan orang lain. Akan banyak menemukan kesalahan orang lain. Akhirnya apa? Jelekin orang lain dan sebagainya, sampai lupa dirinya sendiri sebenarnya begitu banyak kesalahan yang kurang atau bisa diimprove. Tapi kalau kita banyak melakukan audit dulu di internal, maka kita banyak istighfar, kita akan banyak minta ampun. Kenapa? Yang kita lihat, oh iya, astagfirullah, oh iya, langsung perbaiki. Nggak usah berlarut-larut kesalahan tersebut baru kemudian diperbaiki. 1 hari saja kita akan coba. Sepakat ya Pak? Kita coba ya Pak ya. 1 hari ya, gitu. Kalau perlu, ini agak susah ini ketika menjadikan ini menjadi obrolan hari-hari gitu. Obrolan hari-hari itu ya bagian mengingatkan sih gitu. Cuman kadang-kadang karena mungkin tidak terbiasa sih ya. Tidak terbiasa, tapi paling nggak dimulai dari keluarga deh. Dari keluarga. Nah ini buat kan suami itu kan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Pemimpin kan terhadap perempuan. Termasuk ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah ini dominannya untuk kita nih Pak. Ya, dominannya untuk kita. Jadi usahakan ya Pak ya, setiap saat. Ya, setiap saat Bapak pulang kantor dan yang sebagainya, tanya, gimana ke istri? Gimana Mi? Hari ini udah baca Quran? Gimana anak-anak? Panggil anak-anak dan sebagainya, ajak bangun tahajud, ajak baca Quran, sesekali setoran Quran tasmi ke kita dan sebagainya. Kalau udah kayak gitu, berarti apa? Berarti kan ya kitanya dulu yang harus bener Qurannya.
Ya harus ditambah gitu. Karena ini bagian daripada fastabiqul khairat, kompetisinya kan seperti itu. Baik, jadi seperti ini ya, jamaah sekalian, ini habit auditnya. Nah, kalau ini dari Ali bin Abi Thalib. Kunu li qabulil amal asyaddu ihtimaman minkum bil amali. Alam tasma'ullah azza wa jalla yaqul innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hendaklah kalian memperhatikan bagaimana agar amal kalian diterima daripada hanya sekedar beramal. Jadi ini nasihat dari Ali bin Abi Thalib. Sering-sering kita memperhatikan, habis melakukan ini, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah ini tadi karena Engkau. Ada lintasan ketika ada yang memuji, wah senang juga, tapi mudah-mudahan ya Allah pujian ini, sesungguhnya pujian ini aku kembalikan kepada Engkau. Nah seperti itu ya jamaah sekalian. Kenapa beliau mengutip firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Rasulullah pernah mengatakan, di mana posisi takwa? At-taqwa hahuna. Takwa adanya di sini. Berarti di mana? Di hati. Berarti bisa dirasain. Makanya penting melakukan audit amalan-amalan kita. Ya, kenapa? Karena di sini Allah berfirman, Allah hanya akan menerima dari amalan orang-orang yang bertakwa. Jadi kita kalibrasi, kita betulin, kalibrasi, kita pulin terus seperti itu jamaah sekalian. Nah ini mengutip dari firman Allah lagi, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim rajiun. Orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, hati mereka takut. Jadi habis melakukan amal, hati mereka takut. Karena apa? Karena mereka tahu betul segala sesuatunya itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Aisyah radhiyallahu anha mempertanyakan terkait dengan ayat ini kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahumul ladina yashrubun al-khamra wa yasrikun. Apakah mereka itu orang-orang yang meminum khamar atau mencuri ya Rasulullah? Kenapa? Maksudnya adalah kok mereka takut kayak gitu. Rasulullah mengatakan, la ya bintas Siddiq. Enggak gitu wahai Aisyah. Walakinnahumul ladina yasumuna wa yasalluna wa yatasaddaquna. Mereka itu orang-orang yang berpuasa, menegakkan sholat, dan juga bersedekah. Ya. Mereka itu adalah wa yakhafuna an la yuqbala minhum ulaikal ladina yusari'una fil khairat. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa berlomba mengerjakan kebajikan. Artinya apa? Mereka itu berpuasa, sholat, sedekah, tapi ketika mereka melakukan amal karena takut amal yang enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi benar-benar gitu. Samalah kalau di tempat kerja, kita ingin tentunya dinilai baik oleh atasan kita. Maka apa yang dilakukan? Ya kita nyiapin baik-baik. Nah, kira-kira seperti itulah sebenarnya habit-habit ini sudah kita lakukan di dunia dan sering benar dilakukan di dunia. Hanya saja kemudian karena urusan kepada Allah ini banyak kepada urusan hati, sering kita lupa. Nah jamaah sekalian, sehingga ada satu rumus. Ada satu rumus. Nah ini rumusnya kalau di skor 0 sampai 10 ya. 0 sampai 10 ini begini. Seseorang, apa yang ada di hati itu bisa menggerakkan jasadiah, menggerakkan jasad kita. Yang bisa menggerakkan jasad kita adalah perasaan tertinggi di hati kita yang paling dominan. Itulah yang akan menggerakkan jasad kita. Contoh. Nah, sekarang ini ceritanya posisinya 3. Saya mengambil contoh yang gampang lah, yang sering saya ceritakan. Ada seorang anak kecil bawa bola, kemudian dengan riang, gembira, happy banget,
itu bawa bolanya ingin main sama teman-temannya. Nah, perasaan bawa bola, happy, ingin main sama teman-temannya itu ada di posisi 3. Skor tertinggi itu 10. Ya, skor tertinggi 10. Suatu ketika dia sedang main bola, kakinya kena duri atau kena paku lah, sebutannya seperti itu. Nah, jamaah sekalian, perasaan sakit kena duri dan kena paku itu membuat dia tidak lagi bisa bergembira, tidak lagi happy. Kenapa? Karena kena duri atau kena paku, rasa sakit itu posisi perasaannya di atas perasaan bergembira, sehingga ekspresi jasadiahnya itu menjadi berubah. Kalau tadi yang skor 3 ini kan main bola nih tadi kan, ya kan? Karena dia senang mau main bola, maka ekspresi jasadiahnya dia juga senang, happy. Tapi begitu kakinya kena paku atau kena duri, kan sakit nih. Nah, ternyata perasaan sakit kena paku dan kena duri, jamaah sekalian, itu posisinya di atas daripada posisi senang karena main bola. Sehingga apa yang terjadi? Dia nggak lagi happy. Teman-temannya main bola, jangankan boro-boro lari, jalan aja udah susah karena dia udah pincang dan terluka. Kan gitu. Jalan pincang udahlah, dia mau pulang aja lah, udah nggak enak lah, udah bete, sakit dan macam-macam. Lagi jalan terpincang-pincang, kemudian ada seekor anjing lepas dari sebuah rumah, mau ngejar dia. Kira-kira dia gimana anak kecilnya? Kenapa bisa lari? Kan tadi jalannya masih pincang. Ayo, dari mana dia dapat power itu? Dari mana dia dapat energi untuk lari? Ayo, dari mana? Kenapa? Karena rasa takut terhadap anjing itu, Pak, itu tinggi banget. Sebutlah nilainya 9. Lain lagi kalau anak kecil itu berani sama anjing itu, nggak akan lari dia. Tinggal ambil batu, timpuk aja anjingnya. Ini contohnya anak kecilnya takut bener sama si anjing itu. Takut banget. Akhirnya apa? Karena rasa takut terhadap si anjing itu ada di skor yang 9, maka menutupi skor yang 3 yang tadi happy mau main bola, menutupi juga skor yang 6 yang tadi kena paku. Karena takut bener sama anjing, makanya dia dominan ada di peringkat atas. Ingat tadi rumusnya, yang menggerakkan jasadiah kita, Pak, yang menggerakkan jasadiah kita adalah perasaan yang paling dominan di hati kita saat itu apa? Itu aja. Rumus dari berbagai macam teori yang macam-macam adalah perasaan yang paling dominan di hati kita apa? Itulah yang akan menggerakkan jasadiah kita. Nah, karena perasaan yang dominan ternyata pada saat itu adalah takut digigit anjing, maka dia bisa mengerahkan energi yang luar biasa, walaupun kakinya berdarah kena paku, dia masih bisa lari. Nah, ternyata apa? Potensi rahasia kekuatan hati inilah yang harus dieksplorasi, yang harus dilatih. Kenapa? Karena kita butuh power, Pak. Kita butuh energi, dan ternyata energi hati ini bisa mensuplai untuk bisa menggerakkan jasadiah kita. Ini kan yang luar biasa kan seperti itu. Jadi, nah ini kalau mungkin pernah saya putar film ini ya. Ini kan seorang anak kecil itu kena pecahan bom. Ini suaranya nggak keluar. Kena pecahan bom, obat untuk anestesi, obat biusnya habis. Kan sakit dong dijahit dalam kondisi nggak ada obat biusnya. Nah, anak ini kemudian melafazkan surat Al-Baqarah. Melafazkan surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena dia tahu surat Al-Baqarah itu kalamullah, kalam kekasihnya. Ketika dia melafazkan surat Al-Baqarah, harapannya
Surat Al-Baqarah itu menghiasi hatinya, kemudian apa? Bisa menutupi rasa sakit ketika dokter sedang mengoperasi kakinya. Karena dia berusaha menempatkan kenikmatan membaca kalam-kalam kekasihnya itu berada pada posisi atas. Misal di operasi itu ada di level 6 misalnya, ya, di level 6 seperti itu. Ya kan? Dan kemudian surat Al-Baqarah ada di level 9, maka rasa sakitnya akan bisa tertutupi. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita berlatih menempatkan dominan perasaan apa yang boleh ada di hati kita. Ingat, karena syaitan laknatullah bisa mengubah semuanya itu dalam sekejap. Bisa mengubah kenikmatan kita baca Quran. Kalau kita baca Quran merasa tidak merasakan kenikmatannya, Pak, ya, kita tidak merasakan kenikmatannya, maka baca Quran itu jadi beban. Percaya deh. Karena seseorang itu akan melakukan sesuatu berdasarkan perasaan dominan yang ada di hati seseorang. Ketika kita tidak merasakan kenikmatan baca Quran baru 1 halaman udah ngantuk. Nah, salahnya posisi kita, sudahlah ngantuk nyender. Itu dia. Tambah ngantuk, kakinya selonjor. Udah tambah-tambah tuh. Ya. Bentuk fisik melengkapi kondisi hati. Nguap nggak ditutup. Ya, nguap nggak ditutup. Udah nguap selebar-lebarnya. Udah berapa RT jin yang masuk. Udah tinggal tidur aja habis itu. Makanya saya pernah cerita dalam kondisi lelah, Pak. Dalam kondisi lelah, ya, saya pernah baca Quran 1 juz berdiri karena saking capeknya. Ketika sudah, aduh, ini kok capek. Memang beberapa momentum ada kondisi kayak gitu kan, berasa capek bener, tapi kok mau baca Quran ngantuk banget, uap, aduh segala macam nggak kuat. Udah, saya berdiri aja, Pak. Beneran berdiri. Karena ini susah nih, bedanya tipis. Bedanya tipis apa? Tubuh kan punya hak untuk istirahat juga ya. Betul kan? Tubuh punya hak untuk istirahat juga. Nah, syaitan laknatullah ini membisikkan sesuatu ke hati kita yang seolah-olah syar'i gitu. Syar'inya apa? Dibisikin, udahlah tidur aja. Kan kamu capek, jemput rezeki Allah kan juga itu untuk keluarga. Jadi sesekali untuk 1 hari ini gak usah baca Quran, gak apa-apalah gitu. Tuh kan, seolah-olah bener kan? Bener apa enggak kan? Wallahu a'lam bishawab nih, suara hati kan banyak nih di hati nih. Bener kan? Ini suara hati nih banyak nih, Pak. Semuanya saling berebut. Supaya apa? Kita milih yang mana? Ini kan harus hati-hati. Akhirnya apa? Benar-benar kita minta benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah nih. Iya juga ya, benar ya. Saya kan juga udah kerja nih, udah lembur, udah capek. Oh, udahlah 1 hari ini nggak usah baca Quran lah gitu. Oh, seolah-olah benar gitu. Pas mau bangun tahajud, udahlah untuk kali ini nggak usah tahajud dulu lah. Kan udah capek. Masa sih nggak boleh istirahat? Nah, akhirnya nggak tahajud. Terus gini. Akhirnya lama-kelamaan, nah ini yang berbahaya. Oke ya. Baik, kita terusin. Nah, udah suruk ya. Nah, ini dia yang tadi saya katakan merasakan kenikmatan. Ini contohnya, yang ambil contohnya Rasulullah saja ya, Rasulullah SAW. Kalau ini ada 2 hadis, tapi maknanya sama, tapi konteks redaksinya saja yang berbeda. Yang pertama dari Anil Mughirah Ibnu Syu'bah. Ini terkait dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat, ya. Sholat hatta intafakhat qadamahu, sampai kedua mata kakinya itu bengkak. Ya, kemudian dikatakan wakilalahu, dikatakan kepada Rasulullah, antakallafu hada. Kenapa sih ya Rasulullah membebani dirimu dengan yang kayak gini gitu? Bukankah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?
Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan juga yang akan datang? Apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakur. Emang aku nggak boleh bersyukur? Tuh. Perasaan bersyukur karena sudah mendapatkan nikmat dari Allah, itu menduduki perasaan dominasi yang tertinggi. Sehingga kaki yang bengkak nggak dirasain. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW ada perasaan kenikmatan yang lainnya ketimbang fokus ngerasain sakitnya kaki karena bengkak. Gitu. Bisa difahami ya Pak ya. Ini memang butuh latihan dan kontinuitas terus gitu kita pupuk. Yang serupa, makna yang serupa dengan redaksi yang berbeda. Yang kedua ini dari Aisyah radhiyallahu anha, sama idza shalla, ketika Rasulullah itu salat, qama hatta tafattarra rijlahu, kakinya bengkak. Ya sama redaksinya dengan redaksi yang sedikit berbeda. Qalat Aisyah, kemudian dikatakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, atasna'u hada, kenapa sih kamu bersikap demikian, berbuat demikian? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Sama kan engkau udah diampuni semua dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Jadi merasa udah bersyukur, nggak mau nikmat ini naudzubillah dicabut sama Allah Subhanahu wa taala, ada pada posisi paling tinggi. Sehingga posisi-posisi kesakitan jasad dan perasaan yang lainnya ketutup. Ya sudah, kalau udah ketutup nggak berasa lagi gitu. Bisa difahami ya jamaah sekalian ya. Ini contohnya. Nah, kemudian nah ini kita coba belajar dari sini ya. Karena kadang-kadang gini, jamaah sekalian, alasan apapun yang akan dicari pasti ketemu. Alasan apapun deh. Sedikit saja ini cerita tentang kaum Bani Israel. Ya, kaum Bani Israel yang sudah ditetapkan untuk bisa melakukan memilih hari untuk ibadah, yang tadinya hari Jumat, mereka nawar jangan hari Jumat, tapi hari Sabtu aja. Ya, hari Sabtu aja. Jamaah sekalian mungkin ingat kisahnya ya. Ingat kisahnya. Ya, akhirnya oleh Nabi Musa dikabulkanlah. Ya sudahlah, yang menjadi hari ibadah itu hari Sabat, hari Sabtu. Hari Sabtu. Apa yang terjadi dengan hari Sabtu? Masih ingat ceritanya? Apa yang terjadi dengan hari Sabtu? Ternyata hari Sabtu, Pak, ikan-ikan banyak datang. Hari Sabtu banyak datang ikan-ikan itu. Bahkan gampang banget datangnya. Tapi hari-hari yang lain tiba-tiba jadi susah dapetin ikan. Padahal tadinya mereka sendiri yang minta. Diubah ibadahnya jadi hari Sabtu. Allah uji hari Sabtu ikannya banyak. Nah, kenapa? Bisa jadi dan sering kali ini bagian daripada sunatullah, ujian. Kita akan diuji dengan kondisi-kondisi yang demikian. Makanya di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti fakunna lahum kunu qiradatan khasiin. Sungguhnya yang kamu ketahui orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman pada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ayo, jadi nanti maksudnya gini, sering kali kita ingin bertekad, saya ingin mengubah habit saya, kebiasaan saya menjadi lebih baik, saya ingin rajin sholat tahajud. Pada saat sudah mulai mengikrarkan seperti itu, Pak, nanti ada aja tuh, tiba-tiba diuji dengan sakit, tiba-tiba diuji dengan kesibukan, tiba-tiba diuji dengan masalah yang bikin jadi masalahnya jadi kita nggak konsen dan sebagainya. Begitu mau baca Quran,
mau memperbaiki bacaan Quran, mau nambah hafalan Quran, ada aja tuh. Pas mau berangkat hujan, oh gitu kan. Pas udah datang ustadznya berhalangan, oh kecewa kan? Gitu. Akan dibenturkan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Akan dibenturkan tuh Pak. Mau berangkat istri sakit, tapi bukan kemudian ditinggal semua. Enggak ya, ingat ini proporsional semuanya. Artinya apa? Ini kan sama dengan kondisi seperti ini. Udah mau milih sendiri ibadahnya hari Sabtu, Allah uji hari Sabtu, ikan pada datang. Ibaratnya kalau di zaman sekarang itu nggak usah dipancing lah, tinggal dicerok gini udah dapet. Apa nggak ngiler tuh kondisi kayak gitu? Nah ini ujian nih Pak. Ya ini ujian, makanya kemudian faja'alnaha lakana lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Kisah ini dijadikan peringatan pada masa itu dan juga peringatan bagi orang-orang yang datang kemudian, berarti termasuk kita, dan menjadi pelajaran bagi orang yang bertakwa. Hati-hati ya Pak ya. Ini akan ada ujian begini. Setiap mau mendekatkan diri kepada Allah, segala sesuatu sarana apapun yang kita gunakan untuk kehidupan akhirat kita, nanti akan ada benturan-benturan dari hawa nafsu dunia yang menyebabkan kita akhirnya susah, seolah-olah jadi menjadi dilema di dalam hati kita. Ini yang harus hati-hati. Nah kita butuh komitmen. Sunatullahnya begini, bahwa walikulli amalin syirratun, setiap amal itu pasti ada semangatnya. Jadi jangan khawatir, nggak ada orang yang semangatnya itu stabil tinggi terus nggak ada Pak, nggak ada. Ya setiap amal itu ada semangatnya. Walikulli syirratin fatratun. Ya setiap semangat itu pasti ada masa futurnya, ada masa malesnya. Tapi malasnya itu faman yakun fatratuhu ila sunnah, selama kemalasan itu masih dalam bentuk sunnah faqad ihtada. Jadi masih oke lah, masih karena masih dalam petunjuk. Tapi kalau kemudian futurnya itu kemalasannya, penurunannya itu sudah sampai naudzubillah misalnya kemudian bermaksiat dan sebagainya, nah ini yang harus hati-hati. Pedomannya adalah ahabbul a'mali ilallah ta'ala adwamuha wa in qala. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang amalan yang kontinu walaupun sedikit. Jadi Pak, usahakan semales-malesnya, sepusing-pusingnya, jangan sampai kemudian amalan yang sudah baik itu kemudian sampai berhenti sama sekali. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau udah terbiasa tahajud setiap hari, kita dawamkan tahajud setiap hari, kemudian ada sekali, dua kali, tiga kali kita kesiangan, tidak terbangun, itu sedekah dari Allah. Insya Allah nilai spirit tahajudnya insya Allah sudah didapatkan. Tapi jangan berhenti. Yang bahaya itu adalah kemudian sekali ditinggal, dua kali ditinggal, tiga kali ditinggal, lama-lama naudzubillah ini yang berbahaya. Ya. Hafalan Quran tidak pernah murojaah, sekali toleransi, kedua toleransi, ketiga toleransi, lama-lama hilang deh, nggak pernah murojaah lagi. Ini yang harus hati-hati. Nah di sini peringatan Rasulullah SAW, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan. Janganlah kamu seperti fulan, karena yaqumul laila fatraka qiyamal lail. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakan lagi. Nah, ini kan berarti stop, dia berhenti. Nah ini mengingatkan saja terkait dengan kondisi hati kita, terkait dengan kondisi hati yang selalu dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hati manusia itu berada di antara jari jemarinya Allah. Jadi nggak ada yang merasa aman. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala taatik. Ya. Kemudian sungguhnya hati berada di tangan Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan. Jadi jamaah sekalian, ini harus hati-hati kondisi seperti ini.
Terakhir bahwa tadi dikatakan bahwa dunia itu mazra'atal akhirah. Dia adalah ladang, maka ya harapannya dengan amal-amal kita bisa menjadi manusia yang produktif. Salah satu di sini disebut produktif adalah ahabbun nas ilallah ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia. Nah, ini beberapa terkait dengan banyak keutamaan amal. Hanya saja kemudian yang harus dipahami adalah kan begini, apa amalan yang paling utama? Sholat tepat waktu. Apa amalan yang paling utama? Banyak bersedekah. Apa yang paling utama dan sebagainya. Nah, kenapa kalau kita perhatikan beberapa hadis tersebut, jamaah sekalian, kok jawaban Rasulullah adalah lain-lain? Asbabnya adalah karena Rasulullah menyesuaikan kepada sahabat yang bertanya. Kondisi yang bertanya itu, sahabat yang bertanya kondisinya apa? Karena kondisi sahabat itu pada saat misalnya dalam sholat itu masih belang-belentong dan sebagainya, maka ketika bertanya ingin dijawab seperti itu gitu. Ketika misalnya sahabat ini kondisinya adalah masih susah bersedekah, maka yang dijawab oleh Rasulullah amalan yang utama adalah bersedekah. Jadi silahkan jamaah sekalian, tidak ada manusia yang sifatnya itu Superman, nggak ada. Ambillah porsi yang paling mungkin sedang diberikan nikmatnya oleh Allah kepada kita. Siapa di antara kita yang sedang diberikan nikmat banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala? Silakan berfastabiqul khairat dengan rezekinya itu. Siapa yang saat ini sedang dikasih kesehatan yang banyak benar sama Allah tapi rezekinya kurang, ya gunakan berfastabiqul khairat dengan kesehatannya itu. Siapa yang saat ini sedang dikaruniakan oleh Allah kecerdasan di dalam pikiran, bisa menghasilkan ide-ide baru, riset dan sebagainya untuk memperkuat dakwah kita, silakan jemaah sekalian gunakan untuk berdakwah, untuk berjihad dengan rezekinya itu, berfastabiqul khairat dengan kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Karena saya secara pribadi meyakini pasti di antara kita yang duduk di sini saja memiliki banyak keistimewaan masing-masing. Silahkan digunakan untuk itu. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Yadullaha ma'al jamaah, pertolongan Allah itu beserta dengan orang-orang yang berjamaah. Kita bersinergi, saling menutupi sesuatu dengan yang lain. Sehingga inilah menjadi teamwork yang luar biasa. Nggak ada yang sempurna. Jangan sampai kita terbiasa mengatakan tidak bisa ini, tidak bisa itu dan lain sebagainya. Tapi kemudian nanti diperlihatkan di akhirat, Allah kemudian mengingatkan terkait dengan dalam surat Ar-Rahman yang sering diulang, apa surat ayatnya? Nah, kalau sekarang ayat itu kita ingat fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, masih enak, Pak. Oh iya ya, aku kan punya hafalan. Oh iya ya, aku kan bisa bahasa Arab. Oh iya ya, aku kan bisa bahasa Inggris. Gunakan itu semua tergantung niatnya saja kok. Gunakan untuk dakwah, gunakan untuk berfastabiqul khairat. Jangan sampai nanti ketika Allah tanyakan kenapa kamu nggak bisa begini, kenapa kamu nggak bisa begitu, kemudian Allah utarakan tuh semua, diputar lagi filmnya. Tuh, sekarang nikmatku mana yang kau dustakan? Ngomong ke manusia gampang, ngomong dikit-dikit nggak bisa, dikit-dikit nggak bisa. Ujungnya sih bukan nggak bisa sebenarnya, malas aja karena dia nggak mau. Cuman bilangnya nggak bisa. Nah, ini yang harus hati-hati jamaah sekalian. Maka ini soal produktivitas, ya udah yang kita tebarkan sajalah berfastabiqul khairat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mana yang paling bermanfaat. Nah, ini misalnya wa ahabbul a'mali ilallah ta'ala sururun tudkhiruhu ala muslim. Ini yang yang membuat muslim itu bahagia, au takashifu anhu kurbatan, au taqdi anhu dainan, au tatrudu anhu ju'an, menghilangkan rasa lapar, wal amthiya ma'a akhihi fi hajah ahabbu ilayya min an aktikafa min hada masjid, yakni Masjidil Madinah syahra. Jadi bahkan ada perumpamaan atau permisalan ya, bahwa sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk keperluan lebih aku cintai daripada
beriktikaf di Masjid Nabawi. Kita kan tahu ya, beriktikaf di Masjid Nabawi itu Masya Allah nilainya, dan itu merupakan mimpi kita. Tapi ketika ada sesuatu hal yang terkait dengan prioritas, ada saudara kita yang kesulitan, kemudian kita mengabaikan itu dengan alasan bahwa saya ingin beriktikaf, ternyata menurut Rasulullah Muhammad SAW, hajat untuk meringankan beban saudara kita yang lain itu lebih dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sekali lagi, hal-hal seperti itu jangan membuat kita bingung. Intinya proporsional, karena syaitan anatullah bermain di hati ini, membisikkan ini itu yang seolah-olah, sekali lagi, seolah-olah itu syar'i dan seolah-olah itu betul. Dan itu sudah terjadi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa diberikan. Kajian-kajian seperti ini tentu saja ditujukan untuk diri pribadi, karena ini terkait dengan hati, dan cerminannya adalah jasadiah. Ketika seseorang secara zahirnya itu terlihat sama, pasti perbedaannya hanyalah ada di hatinya. Perbedaannya di situ, dan kita berlatih agar perasaan dominan yang ada di hati kita itulah yang menggerakkan jasadiah, dan harapannya adalah semuanya itu sebagai sarana untuk kehidupan akhirat, dan 100% adalah beribadah. Maka kita ikhtiarkan dari pagi bangun, bahkan tidur kita, sakit kita, lapar kita, kenyang kita, semua adalah ibadah. Nggak perlu susah-susah menunggu bersyukur, nunggu dapat mobil, nunggu dapat rumah, nunggu dapat ini dan itu dan sebagainya. Kita haus kemudian minum, merasakan nikmat Allah bahwa minum ini bisa melepaskan dahaga. Alhamdulillah, Masya Allah. Gitu. Sama dengan ini dah, kalau Bapak minum kopi panas atau teh panas, gitu. Gimana ekspresinya ketika diseruput? Abidi, terus gimana? Gitu. Ini ekspresi kenikmatan kan? Itu ekspresi kenikmatan. Nah, jadi ketika udah jangan lupa alhamdulillah, ini nikmat Allah. Banyak yang minum gitu nggak bisa loh, beneran. Beneran nggak bisa. Dengan merasakan itu, Pak, wah, langsung ingat Allah. Ya Allah, Masya Allah. Artinya apa? Untuk jadi orang bersyukur itu gampang ternyata. Nggak usah nunggu dapat bonus, nggak usah nunggu dapat kejutan ini, kejutan itu yang gede-gede, nggak usah lah. Dari makan minum aja udah Masya Allah. Baik jamaah sekalian, itu saja yang bisa diberikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara yang salah dan khilaf adalah kebodohan diri pribadi, kekhilafan diri pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa'alaikum minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.